Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Arfandi. Di sini kita sudah memasuki bab yang ke-17 ya teman-teman, yaitu remote access. Di sini kita akan mempelajari beberapa materi seperti yang teman-teman lihat. Karena kemarin kita sudah belajar SSH dari Windows ke router kita akan belajar dari klien ke server kita. Dan kita juga sudah menghubungkan melalui routing server dan klien kita ya teman-teman. Langsung saja kita masuk. Kita masukkan SSH, kita masukkan nama usernya Arfandi, lalu IP servernya teman-teman itu 10.10.10.2. Nah di sini kita pilih yes, lalu kita masukkan password untuk server kita. Oke, kita sudah berhasil mengakses server 1 ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Jadi fungsinya adalah agar orang lain tidak sembarangan masuk ke server kita ya teman-teman. Kita masukkan perintahnya. Kita masuk ke root dulu. Kita masukkan perintahnya nano/etc/ssh/sshd_config ya teman-teman. Lalu di sini yang tulisan port kita nyalakan. Lalu di sini kita tambahkan 22, misal kita 2211 ya teman-teman. Kita Ctrl X, Y lalu enter, lalu kita systemctl restart SSH. Oke, kalau sudah kita exit lagi. Di sini kita coba lagi ya teman-teman. Nah, di sini sudah tidak bisa ya teman-teman karena kita sudah mengganti portnya. Lalu gimana caranya? Kita tambahkan min p 2211 ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita sudah berhasil mengganti port ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu allow user. Jadi kita hanya mengizinkan hanya user kita yang mana yang mau di SSH ya teman-teman. Kalau di sini saya cat/etc/passwd, itu kita hanya memiliki satu user ya teman-teman, yaitu Arfandi ya teman-teman. Di sini kita akan menambahkannya dengan perintah add user Arfandi. Kita masukkan user 1. Nah, lalu kita password kita 123 samakan. Oke, kita di sini skip aja. Kita beri Y, enter. Kalau kita cat lagi itu sudah menambah ya teman-teman user kita. Kita bikin lagi satu lagi ya teman-teman. Itu user 2. Kita enter, kita masukkan passwordnya sama. Oke. Y, enter. Kalau kita cat lagi di sini sudah ada 3 user ya teman-teman, yaitu Arfandi, user 1 dan user 2. Di sini misal saya exit dulu. Oke, kita langsung masuk saja teman-teman, nano/etc/ssh/sshd_config ya teman-teman. Nah, di sini kalian tambahkan bebas di mana saja. Di sini saya akan menambahkannya di bawah port ya teman-teman, yaitu perintahnya allow users. Di sini user apa yang hanya boleh diikuti, yaitu saya user Arfandi ya teman-teman. Allow user Arfandi. Jadi nanti hanya user Arfandi saja yang bisa kita SSH ya teman-teman. Kita Ctrl X, Y lalu enter. Kita systemctl restart SSH ya teman-teman. Oke, di sini kita exit, lalu exit lagi. Nah, di sini jika kita mengganti, misal tadi kan ada user 1 ya teman-teman. Kita pakai user 1. Itu masih bisa teman-teman. Nah, ini tidak bisa teman-teman. Karena apa? Karena kita hanya mengizinkan Arfandi saja yang boleh di SSH.
Kalau kita coba pakai user 2 juga akan sama ya teman-teman. Jika kita akan di user 2 juga akan sama, tidak akan bisa ya teman-teman, karena kita hanya mengizinkan Arfandi saja. Nah, sekarang kita coba ganti Arfandi ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, dan di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu konsep private public key. Jadi misal saya analogikan private key itu sebagai kunci dan public key itu sebagai gembok ya teman-teman, yang kita taruh di server 1. Ketika kita ingin membuka server 1, itu yang bisa membuka hanya yang memiliki private key-nya ya teman-teman. Kita bikin saja langsung SSH min keygen. Nah, di sini nanti akan disimpan di home/arfandi/.ssh/id/rsa ya teman-teman. Oke, kita langsung masukkan password passphrase-nya. Oke, kita masukkan lagi, dan kita sudah berhasil ya teman-teman. Kalau kita ls-a itu ada yang namanya directory .ssh ya teman-teman. Kita misal ls.ssh. Nah, di sini ada id rsa dan id rsa pub. Di id rsa pub ini adalah public key-nya ya teman-teman. Kita langsung kopikan saja ke server kita, yaitu ssh strip copy id. Kita masukkan portnya, lalu kita masukkan username-nya, kita masukkan IP-nya ya teman-teman, lalu kita enter, kita pilih yes. Nah, ini sudah ya teman-teman, 1K sudah berhasil ya teman-teman. Kita masukkan. Oke, sudah ya teman-teman. Ini sekarang kita coba remote ya teman-teman. Kita coba remote, yaitu ssh arfandi. Kita masukkan IP-nya, lalu masukkan portnya ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini akan dimintai private key atau public key-nya teman-teman. Kita masukkan password passphrase yang kita tadi buat, kita unlock, enter. Nah, sekarang kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, di sini kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu konsep auto key dan konfigurasi public key manual ya teman-teman. Kita masuk saja, kita jelaskan dulu topologinya. Nah, jadi untuk auto key itu ketika kita copy ke Ubuntu server kita dan klien kita ingin meremote server Ubuntu kita, itu tidak perlu memasukkan passphrase lagi ya teman-teman, karena kita punya private key-nya, dan di sini kita kopikan public key-nya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke konfigurasinya. Di sini kita masuk dulu. Nah, di sini kita sudah berada di root server 2 ya teman. Jika kita cat.ssh/auto-key belum ada, sudah kita copy ya teman-teman. Nah, ini caranya, ini sudah kita copy ya teman-teman, tadi sudah saya konfigurasi. Caranya yaitu kita dari Ubuntu klien dulu, cat ssh/id_rsa.pub ya teman-teman. Lalu di sini kita copy. Nah, teman-teman tinggal copy saja, lalu teman-teman masuk ke nano.ssh/auto-key ya teman-teman. Teman-teman nano di situ saja, tinggal Ctrl X Y lalu enter. Kita exit dulu ya teman-teman. Kita exit lagi. Nah, jika di sini saya SSH server 2 saya, yaitu Arfandi A10.10.10.3, itu kita langsung bisa masuk ya teman-teman.
Maaf teman-teman, di sini salah ketik. Nah, kita langsung bisa masuk tanpa dimintai passphrase ya teman-teman, karena kita sudah memiliki passphrase-nya di dalam. Jadi otomatis sudah ada private key untuk membuka public key-nya ya teman-teman. Oke, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu private public key pada Windows ya teman-teman. Jadi jika sebelumnya kita sudah berhasil membuat private public key pada klien Ubuntu, karena ini kita akan membuatnya pada Windows. Jika pada Ubuntu kita menggunakan command SSH strip keygen, di sini tidak bisa ya teman-teman. Kita harus menggunakan yang namanya putih generator atau putih gen ya teman-teman. Jadi nanti kita akan copy public key ke router kita, kemudian private key-nya di host OS kita ya teman-teman. Caranya teman-teman download dulu putih dan putih keygen di Google ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke putih keygen karena saya sudah download di sini. Lalu generate. Kita tunggu ya teman-teman. Kita gerakan kursornya agar hijau-hijaunya jalan ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan saja passphrase-nya. Sini saya masukkan seperti biasa. Nah, di sini lalu saya save public key. Saya mau taruh di sini ya teman-teman. Saya sudah buat folder. Kita kasih nama di sini. Kita kasih nama public key ya teman-teman. Kita kasih nama public key. Kita save. Lalu kita juga save private key-nya teman-teman. Kita save di sini sama. Kita save. Nah, kalau sudah kita close dulu ya teman-teman. Kita close, lalu kita buka putihnya. Kita remote router kita ya teman-teman. Kita open. Kita masukkan di sini. Nah, di sini kalau saya ls-a ini belum ada directory SSH ya teman-teman. Di sini kita buat dulu mkdir.ssh ya teman-teman. Kalau kita ls-a kembali sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita langsung paste saja public key-nya ke sini dengan cara kita nano.ssh auto raise key ya teman-teman. Kita enter. Nah, kita masuk ke sini dulu. Kita cari ya teman-teman tadi. Kita public key-nya kita open with. Sini saya pakai notepad saja. Sini untuk komen, begin dan end kita hapus saja ya teman-teman. Sini kita copy saja. Kita klik kanan, copy. Lalu kita pastekan ke putih kita ya teman-teman. Nah, ini sudah tercopy ya teman-teman. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita close putihnya. Kita oke. Lalu kalau sudah kita buka lagi putihnya. Lalu kita masuk ke SSH. Kita masuk ke out. Kita masuk ke credentials. Lalu kita masukkan private key-nya teman-teman. Kita cari. Kita masukkan private key, open. Kita open ya teman-teman. Oke.
Nah, di sini kita masukkan IP-nya lagi, yaitu nah, kita open ya teman-teman. Kita open. Nah, di sini kita masih dimintai password, kita tambahkan lagi komen di sini, yaitu tambahkan SSH street RSA lalu spasi kopian tadi ya teman-teman. Kita Ctrl X Y lalu enter. Nah, kita keluar lagi, kita oke, kita kembali lagi ke SSH out, kita masukkan key-nya lagi, private key, kita open, kita login, kita masukkan IP-nya lagi ya teman-teman. Lalu kita save sessionnya router Debian ya teman-teman. Kita open. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu disable password authentication. Maaf teman-teman, di sini kita masuk ke remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server. Di sini saya langsung saja akan meremote. Pertama Debian Server dulu, yaitu SSH Arfandi. Kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2 min p 2211 ya teman-teman. Kita pilih yes. Nah, di sini saya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil. Kita exit. Kita sekarang coba untuk Ubuntu-nya ya teman-teman. Ubuntu-nya IP-nya belakangnya yaitu 3. Kita yes. Masukkan password. Dan sudah berhasil juga ya teman-teman. Oke, kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu disable password authentication. Jadi ya teman-teman, disable password authentication itu tujuannya agar kita tidak dimintai password ketika awal login, karena kurang secure ya teman-teman. Kita coba di server Ubuntu ya teman-teman. Kita masukkan IP-nya, kita masuk. Nah, di sini kita masuk ke root dulu. Nah, di sini kita cari yang tulisannya public key authentication ya teman-teman. Lalu kita nyalakan komennya. Dan yang yes kita ganti no ya teman-teman. Nah, lalu Ctrl X, Y, enter. Kita restart dulu sistem ctl. Restart. Ya. Oke, kita sudah berhasil mematikan. Jadi nanti ketika kita login tidak akan lagi dimintai password ya teman-teman. Jadi lebih secure gitu, karena hanya yang memiliki password saja, yang public key saja, dan private key yang bisa mengakses ya teman-teman. Oke, di sini saya akan membuat keygen ya teman-teman. Oke, kita masukkan passphrase-nya, yaitu seperti biasa saja. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita ls-a, lalu kita lihat ls.ssh. Nah, di sini kita akan kopikan RSA pub-nya ya teman-teman. Oke, tadi sudah berhasil ya teman-teman. Di sini saya akan mengkopikannya, yaitu perintah SSH copy ID Arfandi. Kita masukkan IP-nya ya teman-teman, yaitu 10.10.10.3.
Nah, sudah berhasil ya teman-teman ini. Kita masukkan passwordnya. Oke, sudah berhasil. Kita coba masuk ke Ubuntu servernya ya. Kita masuk ke root dulu ya teman-teman. Kita lihat ls.ssh. Nah, kita lihat auto rescue ya teman-teman. Maaf teman-teman, saya sini dulu. Nah, di sini sudah berhasil kita copy ya teman-teman. Kita Ctrl X, kita keluar dulu. Sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu SSH agent dan SSH add. Jadi tujuannya agar ketika kita memasuki SSH pada router lagi, kita tidak dimintai password ya teman-teman. Perintahnya adalah SSH strip agent spasi /bin/bash ya teman-teman. Lalu kita masukkan lagi SSH strip add ya teman-teman. Nah, kita masukkan passphrase-nya. Oke, kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja video kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.